أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, hari Ahad malam tanggal 16 Safar 1431 Hijriah, kita bisa kembali berkumpul di dalam kajian fikih khusus wanita untuk membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang dikarang oleh Samahatul Allamah Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang lanjutan kajian kita yang berhubungan dengan upaya atau kiat menjaga kesucian muslimah yang disebutkan oleh pengarang hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala ini adalah kajian terakhir kita tentang fikih khusus wanita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya melanjutkan tentang kajian kita, yaitu agar kesucian muslimah tetap terjaga, maka saya ingin memberikan muqaddimah dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah,
dhahabar rijal bihadithika. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para lelaki mereka menuntut ilmu dengan mendengar hadis-hadis engkau. Di dalam riwayat Bukhari dengan lafaz ghalabna 'alaikar rijal. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laki-laki mengalahkan kami untuk mengambil hadis-hadis dari engkau. Kemudian wanita ini berkata lagi, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Kalau begitu, jadikanlah bagi kami engkau menyediakan sehari engkau mendatangi kami, di dalamnya engkau mengajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza wa kadza. Wahai para perempuan, wahai para wanita, berkumpullah kalian pada hari ini dan ini, di tempat ini dan ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis ini, maka para wanita di zaman sahabat radhiyallahu anhun ajma'in, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka mereka meminta hak mereka, yaitu untuk menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pula lah kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwasanya merupakan hak ibu-ibu untuk diberikan ajaran, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Jadi kalau seandainya ibu-ibu mempunyai seorang ustadz, kemudian ustadznya tidak memperhatikan akan permasalahan ibu-ibu, maka merupakan hak seorang wanita, seorang ibu adalah meminta diajari oleh ustadz tersebut, sebagaimana sahabiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tadi mengatakan, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami dari dirimu itu satu hari yang kami mendatangi engkau. Di dalam satu hari tersebut engkau mengajarkan kepada kami dari apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Dari sini kita bisa ambil faedah juga bahwasanya seorang wanita menuntut haknya kepada orang-orang yang berilmu untuk diajarkan ilmu, karena mereka mengatakan na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Kami mendatangi engkau di dalam hari tersebut dan engkau mengajarkan kepada kami dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Maka akhirnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan waktu kepada para wanita untuk mengajari mereka. Bahkan di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, mau'idukunna bi baiti fulanah fajtami'na. Artinya tempat kalian berkumpul adalah di rumahnya si fulanah. Maka dari sini kita bisa ambil faedah juga, seorang wanita atau para ibu-ibu bisa memilih tempat untuk belajar, memilih tempat di sebuah rumah untuk belajar, didatangkan ustadz di sana atau didatangkan ustadzah di sana untuk mereka menggali ilmu-ilmu agama. Ini yang pertama. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah hak ibu-ibu. Menuntut ilmu adalah hak ibu-ibu dan kewajiban orang yang berilmu untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada ibu-ibu sekalian. Oleh sebab itu saya sangat bersyukur sekali pada malam hari ini bahwasanya ibu-ibu bisa berkumpul untuk menuntut haknya. Ini adalah kewajiban saya untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan dari ilmu-ilmu yang berasalkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebelumnya dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang dimuliakan, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bercerita. Perhatikan sebuah cerita dan mungkin akan banyak cerita. Yang pertama yaitu Imam Az-Zahabi, seorang imam yang terkenal di abad yang ke-8 Hijriyah. Beliau mempunyai kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau bercerita bahwasanya Asy-Sya'bi rahimahullahu taala bercerita, "Lamma maridat Fatimatu ata Abu Bakrin fasta'dzan." Ketika Fatimah radhiyallahu anha, istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit, ata Abu Bakrin fasta'dzan. Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin menemui Fatimah radhiyallahu anha. Faqala Aliun, perhatikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun berkata, "Ya Fatimatu, hadza Abu Bakrin yasta'dzinu 'alaiki." Wahai Fatimah, ini Abu Bakar meminta izin untuk bertemu dengan engkau. Kemudian coba perhatikan di sini, ini yang menjadi inti pembicaraan kita. Faqalat, "Atuhibbu an adzana lahu?" Qala, "Na'am." Fatimah radhiyallahu anha yang ketika itu sakit dan merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Ali, apakah engkau ingin mengizinkan Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah kita dan menemuiku?" Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Iya." Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, "Alimatis sunnata radhiyallahu anha falam ta'dzan fi baiti zawjiha illa bi amrih." Fatimah radhiyallahu anha mengetahui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Fatimah radhiyallahu anha tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kemudian qala fa'adzinat lahu fadakhala 'alaiha yataraddaha hatta radiyat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pun masuk ke dalam rumah dan minta ridha kepada Fatimah radhiyallahu anha dan Fatimah pun meridainya. Ini cerita yang pertama. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang kedua tadi saya sebutkan sumbernya yaitu dari kitab Siyar A'lamin Nubala. Cerita yang kedua yaitu cerita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Cerita yang sangat terkenal yaitu Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ketinggalan pasukan, yang akhirnya karena peristiwa inilah Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh orang-orang munafik sebagai wanita yang berselingkuh dengan Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ceritanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ini yang bercerita sendiri adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, aku ditinggalkan oleh pasukan. Kemudian aku pun tidur di tempat aku ketinggalan tersebut agar pasukan bisa menghampiri aku. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita, lalu datanglah Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami, fa'arafani hina ra'ani, dan dia Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami ketika melihatku dia mengetahui bahwasanya aku adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad ra'ani qabla an yudriba alaina al-hijab. Dan Sofwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu, beliau telah melihatku, kata Aisyah, sebelum datangnya ayat hijab. Jadi Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami telah melihat wajah Aisyah radhiyallahu anha sebelum datangnya ayat hijab.
Fastaiqadtu bistirja'i hina 'arafani fa khammartu wajhi bijilbabi. Kemudian ketika itu aku pun terbangun. Kenapa? Karena Safwan ibn Mu'attal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini tertinggal? Kemudian aku pun bangun akibat inna lillahnya Safwan ibn Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Kemudian yang menjadi inti pembicaraan kita di sini yang kedua dari cerita ini yaitu fa khammartu wajhi bijilbabi. Maka aku pun menutup wajahku dengan jilbabku. Ini menunjukkan bagaimana seorang sahabiyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kesucian di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dari Ummu Alqamah ibn Abi Alqamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, rahimahullah, beliau bercerita, Ra'aitu Hafsah binti Abdurrahman ibn Abi Bakar dakhalat ala Aisyah radhiyallahu anha wa 'alaiha khimarun raqiqun yashifu an jabiniha. Aku pernah melihat Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Dia memasuki rumah Aisyah dalam keadaan memakai penutup kepala, kalau di bahasa kita sekarang jilbab, khimar raqiqun yashifu an jabiniha. Khimar yang tipis, kain yang menutup kepalanya dan tipis yang memperlihatkan akan dahinya. Perhatikan bu, memperlihatkan akan dahinya. Fasyaqqathu Aisyah 'alaiha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengambilnya dari kepala Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anha. Wa qalat, "Ama ta'lamina ma anzalallah fi suratin Nur?" Aisyah radhiyallahu anha kemudian berkata kepada Hafsah ini, apakah kamu tidak mengetahui apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nur? Thumma da'at bi khimarin fakasatha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pun mengambil khimar yang lain yang lebih tebal, kemudian dia pakaikan kepada keponakannya tadi, Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Dalam riwayat Al-Muwatta, wa kasatha khimaran kathifa. Dan Aisyah radhiyallahu anha memakaikan penutup kepala yang tebal. Ini menunjukkan bagaimana seorang Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau terdidik dari didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga agar salah satu bagian tubuh seorang wanita tidak kelihatan. Dan ini upaya contoh dari para sahabiyat untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Yang lain, bapak-bapak dan para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain yaitu sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimata bi'abdin qad wahabahu laha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seorang budak kepada Fatimah yang telah dihadiahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, wa ala Fatimah radhiyallahu anha thawbun idza qanna'at bihi ra'saha lam yablugh rijlaiha wa idza ghattat bihi rijlaiha lam yablugh ra'saha. Perhatikan ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatimah radhiyallahu anha, beliau mempunyai kain. Kalau seandainya beliau tutup kepalanya, maka kakinya akan terlihat. Ini Fatimah bu, anaknya Rasulullah SAW, nggak punya baju. Kalau seandainya nutup kepala, kelihatan kakinya. Kalau seandainya nutup kakinya, kelihatan kepalanya. Falamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma talaqqa qala innahu laisa alaiki ba'sun innama huwa abuki wa gulamuki. Wahai Fatimah, sesungguhnya tidak mengapa bagimu kelihatan kaki, sesungguhnya ini adalah bapakmu dan ini adalah budakmu.
Coba lihat bagaimana Fatimah radhiyallahu anha, beliau terdidik untuk menjaga akan tubuhnya. Menjaga akan tubuhnya yang mana dari situ bisa menjaga akan kesuciannya. Taib ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya khuyala karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah, memanjangkan pakaiannya maksudnya bagi laki-laki, ibu-ibu, memanjangkan pakaiannya ya lebih dari dua mata kaki dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa tasna'un nisa'u bidhuyulihinna?" Wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana para wanita memperbuat dengan ekor-ekor pakaiannya? Ekor-ekor pakaiannya, karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para wanita itu pakaiannya melebihi daripada dua mata kaki. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan bahwasanya Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong pada hari kiamat. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, "Wahai Rasulullah, bagaimana seorang wanita, para wanita dengan ekor pakaiannya? Ini kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yurkhina shibra." Kalau begitu para wanita memanjangkan satu jengkal. Kemudian ini yang inti pembicaraan kita. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Idzan tankashifu aqdamuhunna." Kalau begitu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telapak-telapak kaki kami akan kelihatan. Coba ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan telapak kaki saja merasa risih dan merasa sesuatu yang merupakan perkara yang besar. Idzan tankashifu aqdamuhun, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu akan terbuka telapak kaki mereka. Coba bandingkan sekarang dengan para wanita di zaman sekarang. Mereka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang diridhai oleh Allah, radhiyallahu anhunna wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini kalau kelihatan telapak kaki saja mereka akan merasa risih. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Ummu Salamah tadi, "Fayurkhina dzira'an wala yazidna alaihi." Artinya, kalau begitu panjangkanlah satu hasta, yaitu dari sini ke sini satu hasta, dan tidak boleh nambah daripada itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Cerita yang terakhir ini belum pelajaran kita, Bu. Ini baru muqaddimah, Bu, ya. Enggak apa-apa, Bu. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang terakhir yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu imra'atan aktubuha." Aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku beritahukan bahwasanya aku sekarang melamar wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fanzur ilaiha fa innahu ajdaru al yu'dama bainakuma." Wahai Al-Mughirah bin Syu'bah, pergi kamu, lihatlah wanita itu. Sesungguhnya dengan melihat calon istrimu, maka itu semoga akan menjadikan rumah tanggamu menjadi langgeng, menjadi ruhui rahayu. Fa'ataitu imra'atan minal ansar fakhatabtuha ila abawaiha wa akhbartuhuma biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mendatangi wanita Ansar, wanita kota Madinah. Kemudian aku lamar wanita tersebut melalui kedua orang tuanya.
Dan aku beritahukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Aku beritahukan kepada mereka apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk melihat anak mereka. Faka'annahuma kariha dzalik. Seakan-akan kedua orang tuanya membenci akan hal itu. Faqal fasami'at dzalikal mar'ah. Lalu ternyata wanita yang dilamar ini mendengar dari balik dinding. Wahia fi khidriha. Faqalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amaraka an tanzura fanzur wa illa fanshud. Kata wanita yang dari balik tabir ini, kalau seandainya itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lihatlah. Kalau seandainya tidak maka pergilah kamu. Kemudian para ikhwah sekalian, dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya kebiasaan para sahabiyat dan para sahabiyun, mereka selalu menjaga kesucian para wanita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah contoh daripada yang dikerjakan atau praktek-praktek yang dikerjakan oleh para sahabiyat, bagaimana mereka menjaga kesucian mereka sebagai wanita muslimah. Oleh sebab itu, saya ingin menyebutkan sebuah syair, tashabbahu bil qirami fa inna tashabbaha bihim falahu. Sesungguhnya menirukanlah diri dengan orang-orang yang soleh. Sesungguhnya menirukan diri dengan orang-orang soleh adalah sebuah keberuntungan. Kalau seandainya kita ingin diridhai oleh Allah dan ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka kita harus menjadikan para sahabiyat, sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin yang ketiga yaitu kenapa kita membicarakan judul kita adalah agar kesucian wanita muslimah tetap terjaga. Kenapa kita harus menjaga kesucian? Ya, kenapa wanita muslimah harus menjaga kesucian? Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya sebab yang pertama kenapa seorang muslimah harus menjaga kesucian, yaitu ta'ziman li hurumatillah. Artinya pengagungan akan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini bahwasanya termasuk daripada kehormatan-kehormatan yang harus dijaga seorang muslimah dan seorang muslim adalah kesuciannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh. Kata para ulama tafsir rahimahumullah, kata firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai mengerjakannya. Ini lebih peringatan atau larangan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taf'alu zina, jangan kalian kerjakan zina. Ini mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai mengerjakannya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ibu ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya wanita ibu wanita adalah sumber godaan bagi laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah godaan bagi laki-laki dari umatku yang paling berbahaya kecuali wanita. Nih ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau seandainya dia keluar, maka syaitan akan menjadikan dia syarif, tinggi. Apa maksudnya syarif? Maksudnya orang-orang akan melihat dia. Karena arti istisyraf itu adalah meletakkan tangan di atas dahi,
seakan-akan dia melihat seperti ini. Jadi ketika wanita sudah keluar dari rumahnya, maka pada saat itu setan akan menjadikan dia dilihat selalu oleh laki-laki. Makanya ibu-ibu saya sering mengatakan bahwasanya salah satu benteng terkuat bagi wanita adalah rumahnya. Nah, tadi saya katakan bahwasanya kenapa kita membicarakan tentang ini, yaitu kenapa seorang wanita muslimah harus menjaga kesuciannya. Sebab yang pertama yaitu mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat banyak sekali, seperti misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullah fala taqrabuha. Yang demikian itu adalah batasan-batasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dekati. Ya. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya ummat Muhammad. Perhatikan ini ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang wanita harus menjaga kesuciannya? Karena untuk mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, perhatikan. Ya ummat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi innahu la ahada aghyaru minallah an yazniya 'abdahu. Demi Allah, tidak ada yang paling cemburu dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melihat hambanya berzina, au tazniya amatuhu, atau ketika an yazniya abduhu au tazniya amatuhu, atau ketika hamba perempuannya, hamba wanitanya berzina. Ya ummat Muhammad, wallahi ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan tertawa sedikit dan menangis banyak. Ini yang pertama, Bu. Kenapa kita membicarakan tentang wanita muslimah harus menjaga kesuciannya? Karena dalam menjaga kesucian seorang muslimah, maka dia sudah mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat Allah, mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga keturunan. Kalau seandainya seorang wanita muslimah tidak terjaga kesuciannya, maka keturunannya akan hancur, keturunannya akan rusak, keturunannya akan carut-marut. Mana yang bapak, mana yang ibu. Coba perhatikan sekarang. Kadang-kadang saya berikan contoh. Di sini ada seorang suami, ada seorang istri. Ya, kemudian si istri ini nyeleweng dengan laki-laki lain. Kemudian istri ini akibat nyeleweng hamil. Karena hamil, maka si istri ini harus membawa anak yang di dalam kandungannya kepada suami aslinya. Dan suami aslinya harus mengakui bahwasanya itu adalah anaknya. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah SAW menyatakan al-waladu lil firash. Artinya anak dari istri itu adalah yang berhak, yang mempunyai ranjang. Yang mempunyai ranjang yang sah adalah seorang suami yang sah. Coba bayangkan sekarang anak bukan anak dia dibawa ke tengah-tengah rumah dia. Nanti anak ini, anak zina ini, ya, mewarisi dia padahal bukan ahli waris. Anak zina ini menjadi mahram bagi istrinya, bagi anak-anak perempuannya padahal bukan mahramnya. Itulah maka akhirnya terputus keturunan kalau seandainya tidak dijaga kesucian wanita. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak seorang anak, ya, misalkan fulanah atau fulan binti, bukan bin, karena tidak ada bapaknya. Binti ibunya, karena anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Anak zina, ini akibat dari tidak menjaga kesucian muslimah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebab yang kedua, yaitu kalau tidak dijaga kesucian seorang muslimah, maka tercampurnya keturunan. Ya, carut marutnya keturunan, tidak ada lagi keturunan yang benar-benar suci, keturunan yang benar-benar rapi sebagaimana keturunannya para anbiya dan orang-orang saleh. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling parah, yaitu sebabnya adalah
Kalau seandainya seorang muslimah tidak menjaga kesuciannya, maka akan tersebar penyakit di daerahnya, akan tersebar musibah, bala, dan segala macam penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya para wanita muslimah tidak menjaga kesuciannya, maka masyarakat akan kotor, masyarakat akan tidak bersih, terutama dari penyakit-penyakit yang sampai sekarang belum didapatkan obatnya. Coba perhatikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha." Artinya, tidaklah terlihat perbuatan fahisyah, yaitu perbuatan zina dan yang sekitarnya, di sebuah kaum kecuali sampai mereka memperlihatkan perbuatan zina tersebut, sampai mereka melegalkan perbuatan zina tersebut, illa fasha fihimut ta'un, kecuali akan tersebar di antara mereka penyakit ta'un, wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya dari orang-orang sebelum mereka. Coba lihat sekarang, dan ini terbukti ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat seorang muslimah tidak menjaga kesuciannya, maka akan terjadi penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Di dalam riwayat Buraidah radhiyallahu anhu, beliau juga meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhaharat fahishatan fi qaumin qat illa sallatallahu azza wa jalla alaihimul maut." Ini lebih parah lagi, Bu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Tidaklah terlihat perbuatan fahisyah, perbuatan zina di sebuah kaum, kecuali Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada mereka kehancuran, kebinasaan. Nih ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan binasa sedangkan di dalam kita masih hidup orang-orang saleh? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala na'am." Iya. Kapan itu? Idza kathural khabath. Artinya ketika sudah banyaknya terjadinya perbuatan khabath. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan apa arti khabath? Perhatikan kata Imam Nawawi. Fassarahul jumhur bil fusuq wal fujur. Jumhur ulama menafsirkan kata-kata khabath adalah perbuatan kefasikan yang sangat banyak menyebar di masyarakat, dan perbuatan fajir, ya, perbuatan keji, kotor, zina dan sekitarnya yang banyak menyebar di masyarakat. Waqila al-murad bizina khas. Dikatakan juga pendapat lain, maksud daripada al-khabath adalah zina secara khusus. Maksud yang lain lagi, pendapat yang lain lagi, auladuz zina. Kalau seandainya sudah banyak di masyarakat anak-anak zina. Wadzahir, kata Imam Nawawi rahimahullah, annahul ma'asi mutlaqan, dan yang terlihat bahwasanya seluruh maksiat kalau seandainya sudah banyak tersebar di masyarakat, maka orang-orang akan binasa sampai orang-orang salih. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai muqaddimah bahwasanya seorang wanita muslimah harus menjaga kesuciannya. Saya ulangi, kenapa wanita muslimah harus menjaga kesuciannya? Yang pertama, karena menjaga, mengagungkan, memuliakan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu karena agar keturunan tidak tercampur, tidak carut-marut. Yang ketiga, yaitu karena kalau seandainya seorang wanita muslimah tidak menjaga kesuciannya, maka masyarakat akan tercemari dengan penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya sampai sekarang. Sekarang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita akan membicarakan inti judul kita, yaitu agar wanita muslimah tetap terjaga kesuciannya. Kiat yang pertama, saya akan menyebutkan kira-kira 10 kiat, kalau enggak 9 atau 10 ya. Kiat yang pertama yaitu berhijab. Itu pasti seorang wanita muslimah ingin terjaga kesuciannya, dia harus berhijab ya, dia harus berhijab. Dan salah satu hijab yang paling utama, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah mempelajari makna hijab adalah wanita tersebut berada di wanita tersebut menjadikan dirinya tertutup dari laki-laki yang bukan mahramnya. Salah satu hijab yang paling kuat bagi wanita yaitu rumahnya. Ini adalah benteng terkuat bagi wanita. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan hadis ini hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Kalau seandainya dia keluar dari rumahnya, syaitan akan menjadikan orang-orang melihat kepada dia. Ya. Makanya banyak orang-orang yang seperti kena kawat, Bu, kalau seandainya ada wanita lewat. Ya, enggak berhenti dia melihat wanita. Kenapa? Karena itulah kebenaran dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ini kiat pertama. Kiat yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diharamkannya, atau kiat yang kedua, jangan sampai berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Atau dalam bahasa lain, jangan bertabarruj. Jangan bertabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya para wanita mereka berdiam diri di rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka bertabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dahulu kala. Ibu-ibu, saya sudah menjelaskan bagaimana tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dahulu kala, yaitu mereka itu memakai khimar penutup kepala mereka, tetapi mereka tidak ikat. Akhirnya yang kelihatan apa? Yang kelihatan adalah leher mereka, kadang-kadang rambut mereka, kadang-kadang sebagian dada mereka. Itu dilarang di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau seandainya Nabi Muhammad SAW melihat wanita-wanita di zaman sekarang? Hampir semuanya kelihatan. Tinggal benda-benda yang vital-vital saja yang nggak kelihatan. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang kedua. Kiat yang ketiga yaitu tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan ini perhatian bagi laki-laki. Jangan sampai masuk rumah yang mana rumah tersebut tidak ada seorang suami di dalamnya, atau tidak ada seorang mahram yang bisa menjaga wanita yang ada di dalamnya. Maka harus izin sebelum masuk rumah. Coba perhatikan sebuah ayat dalam surat An-Nur ayat 27 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah selain rumah-rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian mengingatnya. Kalau seandainya tidak ada di dalam rumah seorang pun, maka jangan masuk sampai diizinkan bagi kalian. Ini perhatian bagi ibu-ibu, jangan mengizinkan seorang laki-laki pun yang bukan mahramnya, ya, laki-laki pun yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumahnya kecuali ada suaminya di dalamnya dan suaminya tersebut pun mengizinkannya. Jadi ada dua tahap. Yang pertama ada suami, yang kedua diizinkan oleh suami. Kalau seandainya tidak ada suami, apalagi?
Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya sudah jelaskan bahwasanya seorang wanita atau seorang istri tidak harus mentaati suaminya. Kalau seandainya kata suami, si fulan laki-laki itu tidak boleh masuk ke dalam rumah kita, meskipun ya itu misalkan orang yang penting bagi kita, maka tidak boleh masuk. Sampai wanita pun, wanita teman istri, wanita, kalau seandainya kata suami, si fulanah nggak boleh masuk rumah kita, karena mungkin dia sering membawa berita-berita, sering adu domba, ya, sering ngerumpiin orang, sering gunjingin orang, ya. Ini parah kalau seandainya Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, man yadman li baina lihyaihi wa baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin bagiku lisannya dan menjamin bagiku kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Jaga kemaluan, jaga mulut, Bu. Kadang-kadang mulut itu, lisan itu lebih tajam daripada pedang. Lukanya lebih pedih daripada pisau. Gara-gara mulut kita, kadang-kadang sebagian orang nggak mau datang untuk ke majelis ilmu. Gara-gara mulut kita, kadang-kadang pertemanan yang asalnya silaturahim, yang asalnya baik, maka terputus, susah untuk disambung kembali. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan kita, ya, ini permasalahan penting sekali, yaitu sebagian orang kadang-kadang bisa memaafkan kesalahan orang lain, tapi di dalam hatinya ada perasaan dongkol. Kata dia, "Dah, saya maafkan ente." Tapi dalam hatinya, nggak akan saya ngomong lagi sama kamu. Atau kalau ada urusan apapun, neye, nggak mau sama dia. Ya, kenapa? Karena dia mau maafkan. Iya, permasalahan itu dia maafkan, tapi dia nggak lapang dada. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan dan lapang dada. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Kadang-kadang, Bu, orang bisa memaafkan, tapi kalau ketemu di ujung gang, si fulanah belok, nggak mau ketemu. Kenapa? Karena nggak lapang dada. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat yaitu perintah untuk menundukkan pandangan. Termasuk menjaga kesucian wanita adalah kita dituntut untuk menundukkan pandangan, baik laki-laki ataupun para akhwat, para muslimat. Coba perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada wanita-wanita yang beriman, laki-laki yang beriman, mereka menundukkan pandangan mereka, jangan melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan mereka hendaknya menjaga kemaluan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, ya, dan menjaga kemaluan mereka. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu, nah perhatikan, ini penting, ya. Tidak boleh atau dilarang bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini sebuah syariat dari Nabi Muhammad SAW. Laki-laki tidak boleh bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, dan wanita tidak boleh bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi. Dari Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yud'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Artinya, sungguh dimasukkan kepada kepala kalian bimakhit min hadid, dengan jarum dari besi, lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.
Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, perhatikan Aisyah radhiyallahu anha, "Ma masat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin illa ra'atan yamlikuha." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya tidak pernah menyentuh tangan wanita kecuali wanita yang dia miliki. Ini hukum bagi laki-laki dan juga hukum bagi wanita muslimah. Tidak boleh seorang wanita muslimah untuk bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, meskipun Bu kadang-kadang ya, ini kejadian kadang-kadang Ustaz tuh sebagian orang ya, karena dia mengetahui hukum ini tapi dia tidak enak dengan wanita yang dia ajarkan, maka dia salaman. Dengan bagaimana? Surban Bu, masukin sini surbannya. Ya nggak boleh tetap Bu. Ya pakai alas nggak boleh. Ya masalahnya bukan karena menyentuh atau nggak menyentuh Bu. Masalahnya adalah di sana ada sentruman antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-6 yaitu dilarangnya khulwah. Nah ingat. Sekarang saya ingin menjelaskan apa arti khulwah. Perhatikan definisinya baik-baik Bu. Khulwah adalah berkumpulnya laki-laki, seorang laki-laki dengan seorang wanita di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Ini mengumpulkan seluruh definisi dari para ulama. Saya ulangi, khulwah adalah berkumpulnya seorang laki-laki dan seorang wanita di tempat yang tidak terlihat oleh manusia seorang pun. Ya, ini yang disebut dengan khulwah. Apa dalilnya bahwasanya khulwah itu dilarang di dalam agama Islam? Perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau berkata, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahram." Tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama wanita tersebut mahramnya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat Imam Ahmad, hadis Amir ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan." Ingatlah, tidak boleh sama sekali. Ini penekanan dari Rasulullah SAW. Tidak boleh sama sekali seorang laki-laki berkhulwah, berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dan ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terkecuali. Ini katanya istrinya ustadz, nggak mungkin dia melakukan perbuatan senonoh. Ini katanya ustadz, nggak mungkin dia melakukan perbuatan senonoh, berarti boleh kita berkhulwah. Ustadz kok masa ente ya berprasangka buruk kepada ustadz? Sama aja, semuanya nggak ada beda. Laki-laki dan wanita berdua-duaan, tidak ada yang melihatnya, maka itu disebut dengan khulwah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada pertanyaan sekarang, kalau ibu mempunyai sopir, yang nyetir sopirnya, ibu di belakang, di jok belakang, tidak ada seorang pun kecuali dua orang ini, sopir dan ibu tadi. Apakah disebut dengan khulwah? Maka kita lihat, kalau seandainya kacanya hitam semua, nggak kelihatan dari luar, khulwah. Tapi kalau seandainya dia jalan di tengah jalan, di jalan raya, kemudian dia kelihatan oleh orang banyak, maka itu bukan khulwah, tetapi itu adalah ikhtilat. Itu disebut dengan ikhtilat. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi perhatian, tidak ada, Rasulullah SAW tidak membatasi bahwasanya laki-laki ini ya kalau seandainya soleh boleh berkhulwah, kalau seandainya tidak soleh nggak boleh, nggak ada. Semua laki-laki dan semua wanita tidak boleh berkhulwah, berdua-duaan tanpa ada yang melihatnya. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang sering terjadi di masyarakat adalah, dan ini karena mungkin ketidaktahuan akan sunnah Rasulullah SAW, adalah berdua-duaan dengan kerabat suami. Seorang istri berdua-duaan dengan kerabat suami. Misalkan seorang istri berdua-duaan dengan adiknya suami. Adiknya tersebut laki-laki dan sudah baligh. Atau kakaknya suami. Seorang istri berdua-duaan dengan kakaknya suami. Kakaknya tersebut laki-laki, ya, dan juga sudah baligh. Tidak boleh. Bahkan itu lebih parah. Kenapa? Karena coba nanti saya akan bacakan, ya, perkataan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Saya akan bacakan hadisnya dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Artinya, hati-hati kalian jangan masuk ke tempatnya para wanita. Wahai laki-laki, jangan masuk ke tempatnya para wanita. Lalu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afara'aital hamu?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurutmu kerabat wanita, kerabat laki-laki atau kerabat suami boleh enggak masuk ke dalam tempatnya para wanita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhamu al-maut." Kerabatnya para suami, baik itu kakaknya atau adiknya suami yang sudah balik laki-laki, maka itu adalah merupakan kematian, artinya kebinasaan. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah al-Asqalani dan juga Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa kadza law kana ma'ahuma man la yustahya minhu li sigharihi kabni sanatain wa thalatha wa nahwi dhalik fa inna wujudahu kal adam wa kadza law istama'a rijalun bimra'atin ajnabiyyah fa haram. Kata mereka, demikian pula kalau seandainya bersama dua orang ini ada orang-orang yang tidak dimalui keberadaannya karena kecilnya, seperti anak yang 2 tahun, maka mereka diperbolehkan wa thalath wa nahwi dzalik. Sesungguhnya keberadaan mereka seperti tidak ada. Kalau seandainya ada seorang wanita, seorang wanita dan seorang laki-laki. Kemudian wanita ini, nah ini yang sering terjadi. Wanita ini ditemani oleh adiknya. Adiknya umurnya 2 tahun. Enggak ada manfaatnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fa inna wujudahu kal adam. Sesungguhnya keberadaan si anak kecil ini seperti tidak ada. Wa kadza law ijtama'a rajulun bimra'atin ajnabiyyah fahuwa haram. Demikian pula kalau seandainya para lelaki berkumpul dengan seorang wanita yang bukan mahram, maka itu adalah haram hukumnya. Ini yang nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kesucian muslimah, maka kiatnya adalah dilarang seorang muslimah bepergian tanpa mahram. Ibu ya, dilarang bepergian tanpa mahram, dan hadisnya sering saya sebutkan, Bu. Dan sebelum saya menyebutkan hadisnya, Bu ya, perhatikan, nanti kan saya diantar suami ke bandara. Kemudian nanti di bandara yang di Jakarta kan dijemput oleh keluarga saya. Insya Allah tidak ada apa-apa. Siapa bilang, Bu? Nanti kalau seandainya ya mungkin ada sesuatu di pesawatnya, akhirnya harus transit dulu. Ya. Kemudian di dalam pesawat tersebut terkumpul segala macam bentuk manusia. Siapa yang bisa menjaga keamanan? Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar adalah tidak boleh dan dilarang dalam agama Islam seorang wanita muslimah untuk bersafar tanpa mahramnya. Perhatikan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahram wa la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita bersafar, bepergian kecuali dengan mahramnya. Kemudian laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjah wa innik tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Qala intaliq fahujja ma'a imra'atik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan mengerjakan ibadah haji dan aku terdaftar sebagai pasukan di peperangan ini dan ini. Kata Rasulullah SAW, pergi dan berhajilah bersama istrimu.
Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam untuk menjaga kesucian maka jangan bepergian kecuali dengan mahramnya. Kemudian yang selanjutnya, untuk menjaga kesucian wanita muslimah, diharamkan wanita muslimah jika keluar rumahnya memakai minyak wangi. Diharamkan wanita muslimah memakai minyak wangi. Coba perhatikan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar dari rumahnya dan dia berjalan di hadapan orang-orang agar orang-orang tersebut kemudian orang-orang tersebut mencium bau wanginya, maka dia adalah wanita pezina dan setiap mata yang melihatnya adalah pezina. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza syahidat ihdakunna al-masjida fala tamassa tiba. Kalau seandainya para istri ya ingin menghadiri sholat berjamaah Isya, maka janganlah dia terkena minyak wangi. Ini Bu, pergi ke masjid saja tidak boleh pakai minyak wangi. Untuk beribadah itu Bu, untuk menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi sampai kondangan. Ini kalau kondangan kadang-kadang ya, yang datang ke kondangan undangannya itu lebih mewah, lebih berdandan daripada mempelainya. Ya, hijau, kuning, biru, kemudian satu botol minyak wangi habis. Dan suaminya anteng aja, seakan-akan dia membawa istrinya, nih inilah istriku yang tercantik, coba lihat kalian semua wahai undangan. Ini tidak benar ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kiat agar wanita muslimah dijaga kesuciannya atau terjaga kesuciannya, menjaga perkataannya ketika berkata-kata dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan terlalu melemah lembutkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 32, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para wanita, wahai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian itu tidak seperti wanita-wanita lain jika kalian bertakwa, dan janganlah, ini perhatikan, janganlah kalian merendahkan perkataan kalian, melemah lembutkan perkataan kalian, maka yang mempunyai penyakit di hatinya akan mendapatkan penyakit tersebut. Tetapi katakanlah perkataan yang baik. Dari ayat ini kita bisa ambil, kalau seorang wanita muslimah ingin berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan itu dalam batas keperluan, maka diperbolehkan, tetapi jangan sampai melemah lembutkan, terutama kalau seandainya lagi beli-beli yang kepada penjualnya senggol sana senggol sini, abang bisa aja, ya nggak boleh Bu ya. Kemudian dan ibu akan dilamakan ya, akan dilamakan. Kenapa? Karena ingin disenggol lagi si abangnya. Tetapi jangan juga terlalu keras, akhirnya nanti menjadi polemik di masyarakat. Tetapi katakan dengan perkataan yang baik. Jangan datang-datang ke toko, saya beli baju tato, ya nggak boleh Bu ya, nanti marah dia. Taib ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu diharamkannya berikhtilat. Apa ikhtilat? Apa bedanya khulwah dengan ikhtilat? Kalau ikhtilat adalah bercampurnya para lelaki dan para wanita di sebuah tempat tanpa ada tabir yang memisahkan mereka. Itu yang disebut dengan ikhtilat. Bercampurnya para lelaki dengan para wanita di sebuah tabir yang di sebuah tempat tanpa ada tabir yang memisahkan mereka. Ini yang disebut dengan ikhtilat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya, dan perlu diketahui Bu, ada sebagian orang yang mengatakan dia berilmu mengatakan tidak ada dalam agama Islam itu dilarang ikhtilat. Ibu jangan heran kalau seandainya ada yang berpendapat seperti itu sesudah perkataan saya ini. Tetapi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya
di zaman Rasulullah SAW mereka dilarang untuk berikhtilat. Dalilnya banyak sekali, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan surat Al-Ahzab ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim." Jika kalian meminta kepada istri-istri Rasulullah SAW makanan, maka mintalah kepada mereka dari belakang tabir. Yang demikian itu lebih suci di hati kalian dan hati-hati istri Rasulullah SAW. Dalil yang lain, saya sebutkan dua saja. Hadis riwayat Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana Rasulullah SAW idza sallama makatha qalilan wa kanu yarawna anna dzalika kaima yanfudhan nisa'u qabla rijal." Sesungguhnya Rasulullah SAW kalau seandainya beliau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, beliau diam sebentar. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabatnya menginginkan agar para wanita kabur duluan, ya, pergi duluan dari masjid, baru mereka keluar dari masjid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dilarang dalam agama Islam untuk ikhtilat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga, yaitu hadis riwayat Imam Muslim terakhir, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha." Sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling terakhir, dan seburuk-buruk saf bagi wanita adalah yang paling depan. Ini semua menunjukkan bahwasanya di dalam ibadah saja seorang wanita muslimah harus mempunyai tempat yang khusus dari laki-laki, apalagi dalam perbuatan-perbuatan yang lainnya. Kemudian perhatikan di sini, saya ingin menyebutkan beberapa potret ikhtilat yang diharamkan dan terjadi di masyarakat. Potret ikhtilat yang diharamkan dan terjadi di masyarakat. Yang pertama yaitu berkumpulnya anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah baligh. Ya, yang sudah, bukan yang sudah balik malahan, yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan ini panas, ini dingin, ya, ini cantik, ini ganteng. Tidak boleh seorang wanita anak laki-laki dan anak perempuan disatukan dalam satu kamar. Ini ikhtilat, Bu. Ya, perhatikan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, riwayat Abu Daud. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahlah di antara mereka dalam masalah tidur mereka, ya, ranjang-ranjang mereka dipisah. Ini potret pertama. Potret yang kedua yaitu ikhtilat, yaitu laki-laki atau pembantu wanita atau tenaga rumah tangga wanita yang bekerja di rumah kita, mereka bukan daripada mahram kita. Ya, ini juga ikhtilat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtilat selanjutnya yaitu nih yang sering terjadi, wanita yang sudah dilamar, ya, dia boleh bahkan dibiarkan oleh orang tuanya untuk dibawa oleh laki-laki yang melamarnya. Dibawa ke sana kemari, bahkan kadang-kadang diperlihatkan, kadang-kadang dikenalkan kepada seluruh keluarga laki-lakinya, ini calon istri saya ini, ya, tidak benar. Dan ini potret yang ketiga. Potret yang keempat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita atau seorang istri, dia ketika datang keluarga suaminya yang laki-laki, dia ikut duduk bersama suaminya di situ, ya, berkumpul dengan keluarga suaminya yang laki-laki tanpa ada hijab, tanpa ada, ini termasuk daripada ikhtilat yang diharamkan. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtilat yang selanjutnya yaitu di sekolah-sekolahan, di kampus, di pondok pesantren, ya, kemudian di pelajaran-pelajaran, di halaqah-halaqah ilmiah yang tidak ada tabir sama sekali, itu adalah ikhtilat yang diharamkan. Dan terakhir saya ingat bagaimana potret ikhtilat yang terakhir, dan ini sering terjadi dan mungkin sebagian wanita muslimah tidak mengetahui hukumnya, makanya mereka mengerjakan ini padahal ini terlarang. Kejadian di beberapa daerah di negara kita, kalau seandainya ada seorang laki-laki ingin melakukan akad nikah, perhatikan ibu baik-baik, akad nikah, sebenarnya yang hadir itu kan laki-laki semua,
Misalkan kejadiannya di masjid, yang hadir itu kan laki-laki semua. Kemudian yang ada adalah bapaknya si perempuan tersebut. Tetapi yang salah di sini adalah perempuannya juga ikut hadir di masjid itu. Dia cuma satu aja perempuan di situ, seluruhnya laki-laki, sedangkan ibu-ibu lain di rumah. Nah, ini gak benar ibu-ibu. Yang sebenarnya ada adalah seorang yang ingin melakukan akad nikah, calon suaminya, dia cukup mengatakan kepada wali dari perempuan tersebut, ya saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan maharnya sekian. Ini sudah, tanpa harus dihadiri oleh wanita calon istri tersebut. Ya, dia duduk di sana dengan segala macam perhiasannya, sudah ke salon beberapa jam, bahkan sebelum subuh sudah nunggu di hadapan salonnya. Ya, untuk gara-gara akad nikah, padahal dia tidak usah duduk di sana. Ya nggak apa-apa dia berhias, tetapi dia berhias di hadapan wanita lain. Ini terjadi nggak Bu di masyarakat? Ya terjadi. Nah, ini ibu-ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah akhirnya pengajian ini berakhir, dan demikian pula kitab kita juga habis yang dikarang oleh Samahatul Allamah Fadilatul Syekh Tanbihat al-Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, dan ini semua adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama ini termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sebelum saya tutup ibu-ibu, saya nyebutkan di makalah itu doa. Ya, mudah-mudahan bisa dihafal, yaitu doanya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Ini bagus ibu-ibu dibaca doanya agar kita terjaga, aurat kita terjaga, diri kita terjaga. Doa yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari kemungkaran, keburukan akhlak, perbuatan, dan juga hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan doa ini ya kesucian kita selalu terjaga. Dan sekali lagi saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga apa yang kita kerjakan sekarang dan yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.